Selamat pagi semua. Pagi Pak. Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dipimpin oleh Maria. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk materi tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan kalian berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Kita Bapak absen dulu ya untuk kehadiran kalian. Bapak Bakti, Saya Pak. Ananda, Bapak punya pantun, ya. Pantunnya seperti ini. Jahit pakaian dari kain. Pakai ketika lebaran. Banyak ilmu, banyak teman. Oke, sebelum masuk materi, ini ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, materi teori masuk Hindu-Buddha di Indonesia, kalian dapat mengolah informasi tentang konsep proses masuk dan perkembangan agama dan budaya Hindu-Buddha. Peserta didik dapat menganalisis dan informasi tentang konsep proses masuk agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia dengan membandingkan kelebihan khususnya dan budaya Hindu-Buddha, kelemahannya juga masing-masing, ya. Selanjutnya peserta didik dapat menyajikan hasil atau karya, ya, seperti PPT yang kemarin kita bentuk kelompok, ya, ada 5 kelompok, ya kan, teori Rahmana, Satria, Rudra, terus apa lagi? Waisa, terusnya Asbalik, ya kan? Nah, seperti itu ya. Nah, Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, kalian tahu? Melalui jalur dana. Betul. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, ya, berawal dari jalur perdagangan, ya, pada masa tersebut sebelum bangsa kolonial atau kolonial Belanda datang ke Nusantara Indonesia melalui transaksi perdagangan. Seperti itu ya. Saya pamit. Apa kalian masih ingat minggu lalu kita belajar materi apa? Ada ingat? Ya, betul. Asal usul nenek moyang. Ini teman kita sudah menjawab materi kemarin, yaitu asal usul persebaran nenek moyang. Nenek moyang kita berasal dari berbagai pendatang, ya, yang dekat dan berbagi dengan warga atau berbaur, ya, dengan istilahnya ada pedagang India, terusnya pedagang dari Cina, nah itu berbaur, ya. Nah, asal-usul persebaran nenek moyang. Saat kedua Indonesia mulai terbentuk, Indonesia terpecah di Laut Cina Selatan dan Laut Jawa.
Penduduk yang datang pun mulai bangga dan berkata, ada 3 pendatang kala itu yang saat ini menjadi identitas wajah orang-orang Indonesia, antara lain Roto Melayu, Roto Melayu, dan Melayu. Pertama, Roto Melayu datang dari bagian Jawa Tengah dari Sulawesi. Sementara itu, semua penduduk di Kepulauan Indonesia, kecuali penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua, adalah ras Roto Melayu. Ras yang terakhir ini cukup berbeda dengan 2 ras sebelumnya. Ras Melanosoid di Kepulauan Indonesia datang pada tahun 70.000 sebelum. Kalian semua menyimak video dan versi asal usul nenek moyang. Bangsa Melanosoid melakukan perpindahan ke timur hingga Papua, selanjutnya ke Benua Australia. Yang kita tahu saat itu, sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu Bali Muda, negara kita sudah terlebih dahulu dimasukkan oleh orang-orang Negrito dan Udin. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip. Nah, setelah kalian menyaksikan video tentang materi asal usul nenek moyang dan menyaksikan lagu nenek moyang kita tersebut, nah Bapak akan masuk ke materi tentang hari ini materi kita tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya, apa yang dimaksud dengan lupa? Ya, ada yang bisa menjawab? Yang belakang? Lupa apa? Perhatikan ke depan, kan? Lupa adalah prasasti pertama yang pernah dibuat oleh Kerajaan Kutai. Ya, tuh. Lihat plus buat temennya. Luar biasa. Ya, jadi lupa sendiri merupakan istilah ya, istilah untuk menyebut pahatan. Ya, pahatan terusnya prestasi dan tubuh atau tiang batu, bentuknya seperti batu. Ya, lihat sini ya. Terus bukti tentang arkeologi menunjukkan bahwa kerajaan kedua di Indonesia berada di wilayah Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur. Nah, ada yang tahu nggak prestasi Citerem? Citerem, bisa? Apa? Citerem, prestasi Citerem apa? Sebuah apa? Dia udah sih. Apa dan dimaksud prestasi Citerem? Sebuahnya. Ya. Batu peninggalan yang berasal dari masa Kerajaan Tarumanegara pada abad 5 Masehi. Ya. Pada abad ke-5 Masehi. Itu berasal dari kerajaan pada abad ke-5 Masehi. Nah, kita lanjutkan. Sumber dari luar negeri. Ya, ada 4 sumber. Yang pertama Tiongkok, terusnya Arab, terusnya Vietnam, terusnya Yunani. Ya, kalau Tiongkok itu contohnya kronik-kronik, ya, terus ya catatan Faisen, catatan perjalanan Histik. Kalau Arab catatan Sudagar, buku karya Rehan. Nah, sedangkan kalau Vietnam itu kronik Vietnam dari abad ke-5 Masehi. Selanjutnya catatan dari Campak. Nah, kalau Yunani tulisan karya Claudius Ptolemaeus. Jalur masuknya agama Hindu. Ya, rute sutra India ke Tibet, lanjutnya terus ke utara Tiongkok, Korea, plus Jepang. Nah, rute jalur sutra selatan ke India utara, Bangladesh, ya, terusnya Myanmar, terusnya Thailand, Semenanjung, Malaysia, dan ke Indonesia. Itu ada jalur darat atau jalur sutra. Nah, sedangkan jalur laut mengikuti rombongan kapal, ya, mengikuti rombongan kapal pedagang yang bisa berlayar di jalur India
India atau Tiongkok. Kedua, rute India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaysia, Indonesia. Itu adalah jalur dari laut. Oke, proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha itu ada 3, ya. Pertama, teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Kedua, sumber kedatangan agama Hindu-Buddha. Nah, ketiga, jalur masuk agama Hindu-Buddha. Selanjutnya nanti setelah kalian pada 3 materi ini, nanti kalian masuk tentang besoknya lagi yaitu kerajaan Hindu-Buddha. Apa aja sih kerajaan Hindu-Buddha? Kerajaan ada apa aja kerajaannya? Tahu nggak? Kerajaan Hindu itu kerajaan Kuta. Biasanya kerajaan apa? Kerajaan Pahit, Sriwijaya. Ya. Nanti setelah kalian mencari tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sini teori kedatangan agama Hindu-Buddha. Itu pertama teori kesatria. Ya. Teori kesatria menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh golongan prajurit atau kesatria. Ya, teori kesatria dicetuskan oleh J.L. Lawrence, Benedict Bos, R.C. Menjulat, dan Nicholas J.J. Baird. Kedua, teori Vaishya, yaitu teori dikembangkan oleh N.J. Cole. Ya. Tiga, apalagi teori Brahmana. Teori Brahmana dikembangkan oleh J.S. Van Dut yang berpendapat bahwa agama Hindu masuk Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana. Keempat, teori Sudra. Teori Sudra dicetuskan oleh Van Faber. Berdasarkan teori Sudra masuk agama Hindu di Indonesia dibawa oleh orang India dan kasta Sudra. Terakhir yaitu teori arus galih. Nah ini mitusnya, ya mitusnya etika bos. Ini teorinya masyarakat Indonesia memiliki peran sendiri dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu-Buddha. Dari kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini sumber-sumber tentang agama Hindu-Buddha apa aja sih? Ada tahu nggak? Ya, sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Kepulauan Indonesia, yaitu Jepang. Ya, Jepang peninggalan Kerajaan Kutai. Kedua, Prasasti Citerem. Ketiga, Pasteri Cangkar. Keempat, peninggalan Kerajaan Mataram. Ini kalian simak lagi nih tentang video atau silang geografis Indonesia. Ini adalah video proses silang geografis yang Indonesia. Seiring dengan berprosesnya waktu yang kemudian dari kondisi tersebut menimbulkan kebinekaan di berbagai dimensi kehidupan. Ketika itu kebinekaan lebih awal muncul di wilayah pesisir. Sementara pedalaman karena tidak tersentuh perdagangan internasional cenderung homogen. Kendati demikian, seiring proses waktu walau terlambat pedalaman pun mengalami heterogen, walau tidak sedinamis warga pesisir. Disadari betul, letak Indonesia pada posisi silang dunia telah menjadikan salah satunya Indonesia heterogen di berbagai dimensi kehidupan. Tentang video posisi silang geografis Indonesia di dunia. Lanjut ya, kita akan menonton film tentang Mahabharata ya, supaya kalian bisa mendalami lagi apa sih agama Hindu itu ya, apa sih itu agama Hindu, apa sih itu agama Buddha. Nah, sini soal disimak. Pengetahuan yang dikumpulkan dengan cara menjauhi Allah akan selalu meninggalkan manusia di saat krisis. Yang krisisnya berarti Ini bukan kutukan dari pegawai perasuran raja Anda, tetapi karena hukum Allah. Ketika seorang manusia tidak akan mengerti akan takdir, maka untuk mendapatkan sesuatu dia harus mempersiapkan pengetahuannya. Dan ketika dia kemudian mendapatkannya, dia malah tidak dapat menggunakan pengetahuan tidak akan bisa jadi kualitas
dan tersembunyi dalam dunia mimpi yang indah. Kenapa mereka bersama di sini bermain dengan Krishna? Apa ini? Bagaimana Tuanku Kristus ada di sini? Bagaimana ini? Ini tidak mungkin. Hati ini benar. Dan siapa semua orang lain? Apa yang sudah terjadi? Apa yang terjadi? Astaga, sebenarnya ada apa ini? Tuanku, apa yang sudah aku lakukan? Maafkan aku, Tuanku, maafkanlah aku, Tuhan. Caturmuka Brahma, aku di sini untuk menjawab doamu sesuai janjiku. Ajar orang sekuat dirimu bisa jatuh ke dalam ilusi dan melupakan kebenaran sejati. Aku tahu kau hambaku yang setia dan tidak punya rasa iri dalam hatimu padaku. Jadi, aku membuat semua ini hanya untuk mengajarimu. Lihatlah, aku sudah membangun Brahma dari alam semesta yang berbeda-beda, supaya kau bisa mengerti kebenaran dari dirimu sendiri. Dari ratusan alam semesta, kau hanya mengawasi satu. Masih ada alam semesta yang lebih besar dari alam semestamu, dan masih ada Brahma yang lebih kuat darimu, yang tidak pernah kau bayangkan. Oh Tuanku, diriku ini. Setelah kalian menyaksikan video tentang Mahabharata dan Krishna, kalau kita menyimak video ini, satu, kita tidak boleh merendahkan seseorang walaupun dia itu ya istilahnya kekurangan. Ya, dalam kekurangan apapun dia pasti ada kelebihannya. Seperti itu ya. Kita tidak boleh meremehkan anak kecil misalkan. Nah, ternyata dia lebih mampu dari kita. Nah, itu lagi kayak Krishna, dia ada kekurangan dikit, ya, tapi pasti ada kelebihannya. Nah, tadi kan nyimak tentang video Krishna juga ya, itu dia dianggap remeh. Kembali ke kelompok masing-masing. Ya, kelompok satu membahas tentang teori Brahmana, yaitu Sela, Kalita, Haidar, Dapa, Claudio. Kelompok dua, Patlin, Laura, Krishna, Abdillah. Kelompok tiga, terusnya Naila, Arya, Ananda, Musrina. Kelompok empat, T.A, Nabila, Fitri, Gali, Ajit. Kelompok 5, Diani, Akan, Kaila, Nazla. Kembali ke kelompok ya. Silakan, ke tempat kelompok masing-masing. Oke, saya akan membagikan LKPD tentang materi kalian bahas ya. Di sini ada tentang teorinya, ada gambar, isi ya, tulisan tokoh-tokohnya, kelemahan dan kelebihannya. Nanti kalau misalnya kalian kurang ngerti, tolong ditanyakan lagi ke Bapak. Kelompok satu mana? Tiga. Kelompok 5. Silakan kalian diskusikan ya. Ya. Kita lihat di sini. Ini tokohnya apa? Seperti itu ya. Ini kan Satria. Ya. Ini tulis ini teori Satria. Ini tokoh-tokohnya siapa aja nih tadi saya jelasin tadi di depan. Bisa kelemahannya apa, kelebihannya apa. Dibuka lagi PPT kalian, pasti itu ada jawabannya PPT kalian. Ya. Kelompok 1, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Brahmana. Teori Brahmana merupakan salah satu teori yang menjelaskan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen pada tahun 1940.
Menurut teori ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana dari India. Kaum Brahmana merupakan golongan pendeta yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan yang tinggi di India. Mereka diundang oleh para penguasa di Indonesia untuk mengajarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tokoh teori Brahmana. Teori Brahmana merupakan teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia yang dicetuskan oleh seorang ahli bidang sejarah bernama James Cornelius Vanderbilt. Beliau bisa dikatakan sebagai seorang yang cukup aktif dalam membuat karya tulis yang berisi tentang sejarah. Jacob Cornelius Vanderbilt namanya sering dikenal dengan sebutan J.C. Cameron pada tahun 1908. Teori Brahmana yang pertama adalah kaum Brahmana. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh kaum Brahmana semakin memperkuat kebenaran teori Brahmana. Karena berkat kemampuannya, para Brahmana dipercaya oleh para raja dulu untuk menyebarkan ajaran agama Hindu dan dijadikan sebagai penasihat kerajaan. Mengembangkan teori Brahmana yang pertama, larangan untuk menyeberangi lautan. Di agama Hindu ada sebuah aturan yang melarang kaum Brahmana untuk menyeberangi lautan. Seseorang yang sudah mendapatkan kasta Brahmana jika melanggar aturan tersebut, maka orang tersebut akan kehilangan kasta Brahmana. Maka dari itu, teori Brahmana tidak menjelaskan bagaimana kaum Brahmana tiba di Indonesia. Yang kedua, dengan adanya teori Brahmana, kita dapat mengetahui bahwa masuknya Hindu-Buddha memiliki kemungkinan untuk terjadi karena ada kaum Brahmana yang dipanggil oleh kerajaan untuk mengajarkan atau menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha. Kaum Brahmana ini merupakan orang-orang yang cukup dipandang dalam lingkungan masyarakat, terutama dalam kerajaan pada saat itu. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teori kesatria. Pokok pembahasan yang akan kita bahas di sini adalah pertama definisi teori kesatria. Jadi kita akan menjelaskan apa sih teori kesatria itu. Teori kesatria merupakan salah satu teori mengenai masuknya dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, teori kesatria itu dikemukakan oleh pertama C.C. Bird, yaitu menurut Bird, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia disebabkan oleh kedatangan golongan kesatria dari India. Kedua, R.C. Majumdar, yaitu Majumdar bersependapat dengan Bird bahwa golongan kesatria berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha. Namun, ia menambahkan bahwa mereka datang bukan hanya untuk melarikan diri dari peperangan, tetapi juga untuk mencari kekuasaan dan kekayaan. Ketiga, yaitu memperkuat argumentasi Bird dengan menyatakan bahwa para ksatria yang datang ke Indonesia sebagian besar menganut agama Hindu. Teori ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah acuan karena masih memiliki kelebihan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan lagi bersama dengan teori-teori lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai proses tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar ekstremisme mengacu pada salah satu dari 4 kasta atau warna dalam sistem kasta India kuno. Kelompok ini terdiri dari para pedagang, pengusaha, dan petani yang bertanggung jawab atas aktivitas perdagangan, pertanian, dan aktivitas komersial lainnya. Selanjutnya adalah penemu teori Waikya. Siapa sih penemu teori Waikya? Penemu teori Waikya adalah Descartes de Hansbroek yang lahir pada tanggal 5 September 1893. Selanjutnya adalah latar belakangnya. Waikya adalah salah satu kasta dalam agama Hindu. Kasta adalah sistem pembagian masyarakat berdasarkan peraturan, profesi, dan status sosial. Dalam agama Hindu terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waikya, dan Sudra. Golongan Waikya terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah. Mereka memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan ekonomi dan bisnis agar terjadi proses distribusi dan redistribusi. Waikya memiliki peran penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dengan dapatnya Waikya pada saat itu, agama Hindu selalu membedakan orang lain berdasarkan peran yang dimiliki. Peran tersebut memiliki katanya seorang yang memiliki iman yang tinggi akan dihormati oleh orang banyak. Kita mulai dari kelebihan dulu, yaitu selain memiliki kelebihan berkat dasar yang kuat, teori Waikya terkait dengan masuknya ajaran Hindu dan Buddha ke Nusantara juga memiliki kekurangan. Salah satu kelebihan teori Waikya adalah mendapat banyak dukungan kalangan peneliti atau sejarawan.
Kelebihan lainnya yaitu bahwa orang-orang dari Kasawalsa memiliki pendekatan dan keluasan untuk berbaur dengan masyarakat lokal. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Sudra adalah teori yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa masuk ke Indonesia oleh kalangan kelas bawah seperti budak atau buruh pekerja dari India atau Kartapudra. Di sini ada kelemahan dan kelebihan dari Sudra. Di sini kelebihan dari Sudra adalah argumen bahwa mereka berpindah dari India ke negara lain karena ingin memperbaiki hidup yang lebih baik dan layak. Bukti yang mendukung teori Sudra. Kerajaan Hindu juga adalah umumnya bercorak ragam hal. Artinya membawa agama Hindu dan Buddha diterima oleh masyarakat luas, termasuk golongan Sudra. Teori Sudra merupakan salah satu teori yang dapat menjelaskan masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori ini memiliki beberapa bukti yang mendukungnya, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian menyimak dan memperhatikan tentang presentasi kelompok masing-masing, ya. Nah, apa yang belum dimengerti? Ada yang belum mengerti tentang teori ini? Sudah semua? Sudah, Pak. Minggu depan kita akan masuk tentang materi tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, tadi kalian sudah presentasi ya tentang teori masuknya agama Hindu Buddha. Nah, Bapak akan menjelaskan tentang penilaiannya. Cara penilaiannya seperti apa sih? Pertama itu ya nama siswa, terus ya seperti ini ya. Itu kita Bapak akan nilai tentang materi presentasinya, desainnya, terusnya kesesuaian gambar, terusnya kesesuaian isian, kreativitas kalian, urutan slide, cara menyampaikan, terusnya penjelasan profil kalian, percaya diri kalian dalam presentasi, ya seperti itu. Nilainya 9 sampai 10, atau nilainya A. Ya, terus ya baik saja itu 7 sampai 8, terus ya cukup itu 5 sampai 6, dan kurang 1 sampai 4. Kan kalian mengumpulkan LKPD-nya, dan tadi sudah diisi LKPD. Kalau mengumpulkan kelompok 1, kelompok 5 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 ini. Nah, jadi kesimpulannya dalam materi ini, masuknya Hindu Buddha memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat Indonesia dan mencampurkan budaya Hindu Buddha dengan budaya Indonesia, meskipun memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan budaya Indonesia, tetapi tetap tidak mengurangi keaslian atau nilai dari masyarakat Indonesia dan budaya Indonesia. Adanya akulturasi budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka akan budaya baru. Oke. Terima kasih atas perhatiannya semua. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.